So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing. Beautiful, beautiful lady. Can't compare the way you naked. Actions I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina dari program studi ilmu pengetahuan sosial. Di mana video ini merupakan tugas dari mata pelajaran konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Di mana video kali ini saya akan membahas 5 submateri. Yang pertama, pengantar ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang mempelajari masyarakat dan memadukan berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Tujuan dari IPS adalah yang pertama, memahami dinamika sosial. Kedua, membangun keterampilan dan berpikir kritis. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial. Dan yang keempat, mempersiapkan warga negara yang bertanggung jawab. Yang terakhir, relevansinya untuk membentuk warga negara yang baik dan dengan pemahaman mendalam tentang masyarakat, sejarah dan budaya, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi isu-isu sosial dan global. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada periode awal 1945 sampai dengan 1964. Belum ada mata pelajaran yang bernama IPS, namun pelajaran sudah diajarkan secara terpisah. Belum ada namanya pelajaran yang bernama IPS. Namun pelajaran sejarah geografi sudah diajarkan secara terpisah. Pada periode modern, konsep sosial atau studi sosial mulai diadopsi. Pendekatan ini tidak lagi hanya mata pelajaran terpisah, melainkan integrasi dari berbagai sosial untuk mengkaji gejala dan masalah sosial. Pengaruh eksternal. Tradisi perkembangan pendidikan IPS Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi sosial studi di Amerika Serikat yang menekankan integrasi ilmu sosial untuk membangun identitas dan integrasi bangsa. Relevansi kurikulum, perkembangan zaman teknologi dan budaya mendorong perlunya kebijakan pendidikan yang lebih relevan sehingga IPS terus dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Integrasi berbagai ilmu sosial dan dalam IPS, yang pertama sejarah, pembelajaran peristiwa dan yang pertama sejarah, mempelajari peristiwa dan perkembangannya di masa lalu untuk memahami konteks masa kini. Geografi, mempelajari hubungan manusia dengan ruang dan lingkungan fisik. Ekonomi, mengkaji, mengelola sumber daya dan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Sosiologi, mempelajari struktur, pola dan dinamika integrasi sosial dalam masyarakat. Politik, mempelajari sistem dan pemerintahan dan kekuasaan dalam masyarakat. Antropologi, mempelajari kebudayaan manusia dan perkembangan budayanya. Baik, yang ketiga, saya akan membahas tentang ruang lingkup dan cakupan dasar IPS. Hubungan IPS dan pembentukan warga negara demokrasi dan berkarakter itu sangat penting. Pembelajaran IPS berperan penting dalam mencetak warga negara yang demokratis dan berkarakter dengan cara-cara berikut. Yang pertama, memahami nilai demokrasi. Yang kedua, membentuk karakter yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, mempersiapkan warga negara yang saya akan membahas tentang peran individu dalam struktur sosial. Pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah kendaraan yang kuat untuk mengembangkan empati sosial dan menghargai perbedaan dan memperkuat toleransi para peserta
pembelajaran IPS, peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan faktual, tetapi juga peserta didik dibantu untuk memahami realitas sosial yang beragam dan menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Mengembangkan empati sosial yang dimaksud mengembangkan empati sosial, kita bisa memahami sudut pandang orang lain. IPS mengajak peserta didik untuk memahami peristiwa dan masalah berbagai perspektif, misalnya mempelajari sejarah dari sudut pandang tokoh-tokoh yang berbeda atau memahami kondisi sosial masyarakat. Yang kedua, membangun kesadaran sosial. Yang dimaksud itu melalui materi tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan budaya, peserta didik belajar tentang situasi kehidupan orang lain. Hal ini membantu mereka menumbuhkan kepekaan terhadap ketidaksetaraan dan kesulitan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, menggunakan metode mendongeng atau storytelling. Penelitian menunjukkan bahwa metode mendongeng dalam pembelajaran IPS dapat efektif dalam mengembangkan kesadaran empati. Dengan mendengarkan atau menceritakan kisah-kisah tentang pengalaman orang lain, peserta didik dapat lebih memahami menempatkan diri mereka di posisi orang tersebut. Menghargai perbedaan. Mengenal keragaman budaya, IPS memperkenalkan peserta didik pada berbagai suku, budaya, agama, dan adat istiadat yang ada di masyarakat dan dunia. Dengan mempelajari keanekaragaman ini, peserta didik akan merasa lebih nyaman dan aman dalam berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakangnya yang berbeda. Memecahkan stereotip. Melalui ilmu pengetahuan sosial, peserta didik diajarkan untuk berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi tentang orang lain. Dengan mengali lebih dalam budaya dan pengalaman kelompok yang berbeda, hal negatif dapat dibongkar sehingga menumbuhkan rasa saling menghormati. Pembelajaran kurikulum ilmu pengetahuan sosial menerapkan pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan. Model pembelajaran ini membantu peserta didik untuk menghargai keragaman sebagai kekayaan, bukan sebagai hambatan. Yang ketiga, memperkuat toleransi, diskusi dan kerja kelompok. Strategis pembelajaran seperti diskusi kelompok dan bermain peran mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan teman-teman yang beragam. Interaksi ini melatih mereka untuk menghargai perbedaan pendapat dan mencari kesepakatan bersama. Yang kedua, pendidikan karakter. Ilmu pengetahuan sosial mengintegrasikan pendidik karakter yang bertujuan menambahkan nilai-nilai moral dan etika, termasuk toleransi. Nilai-nilai seperti menghormati orang lain, kejujuran, dan bertanggung jawab menjadi bagian integral dari pembelajaran. Ketiga, koneksi dengan kehidupan nyata. Guru ilmu pengetahuan sosial dapat menghubungkan materi pelajaran dan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya membahas keberagaman di lingkungan sekitar atau melihat bagaimana toleransi diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini membuat nilai-nilai sosial lebih relevan dan mudah diaplikasikan. Baik, yang kelima, dinamika sosial dan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat.
contoh nyata dinamika sosial di Indonesia, konflik. Saya mengambil konflik yang ada di Poso, dinamika yang terjadi, konflik sekitar antara kelompok Muslim dan Kristen yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 1996 dan awal tahun 2000-an. Pemicu awalnya itu berawal dari perselisihan individu. Pemicu awalnya itu berawal dari perselisihan individu, namun dengan cepat meluas menjadi konflik komunal dengan isu agama yang kuat. Dampaknya itu konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa, pengungsian, dan kerusakan properti. Proses perdamaiannya membutuhkan mediasi yang panjang, salah satunya melalui penandatanganan perjanjian Malino. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, salam IPS, salam solidaritas.